Hello everybody, welcome back to my channel Risnati Arika with me here Risna Sang teacher that will give you a lesson to try can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini saya masih membahas materi tentang SMA yaitu kelas 1 SMA semester pertama mengenai protista. So everybody, di video kali ini kita langsung saja ya bahas tentang protista ini. Namun yang akan kita bahas di sini itu masih materi dasarnya saja tentang protista. Kita belum membahas terlalu dalam tentang protista untuk memberikan kalian pengertian dasar mengenai protista ini, karena pembahasan tentang protista ini tuh cukup banyak. Jadi kalau seandainya saya ngasih langsung dalam satu video, I'm not sure you can learn all of them. So pelan-pelan ya. Oke, langsung saja. Pertama itu pengertian protista. Jadi protista ini apa sih? Jadi protista ini itu pribadi merupakan sekelompok makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri morfologi dan fisiologi seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Jadi mereka itu mirip-mirip dengan makhluk hidup eukariotik lainnya. Namun mereka juga tidak bisa dikatakan tumbuhan, mereka juga tidak bisa dikatakan hewan, dan mereka juga tidak bisa dikatakan jamur. Makanya mereka dikasih nama tersendiri yaitu protista. Oke, lanjut ya, kita mengenai sifat protista. Jadi sifatnya protista ini tuh polifiletik. Artinya anggotanya itu berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Nenek moyang yang mana? Nenek moyang tumbuhan, hewan, dan jamur tadi. Jadi mereka mirip tetapi tidak sama dengan beberapa makhluk hidup eukariotik ini, yaitu tumbuhan, hewan, dan jamur ini. Mereka mirip tapi tidak sama, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita membahas pembagian protista. Jadi protista ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada protista mirip jamur, kemudian ada protista mirip tumbuhan, dan juga ada protista mirip hewan. Yang protista mirip jamur itu terbagi atas 2. Yang pertama Myxomycotina atau jamur lendir. Kemudian yang kedua itu Oomycotina atau yang sering dikenal dengan jamur air, tapi mereka sebenarnya bukan jamur, seperti itu. Kemudian yang tumbuhan itu ada ganggang hijau. Contohnya Chlorophyta, itu jenis Chlorophyta mereka adalah ganggang hijau. Ganggang hijau ini biasa ditemukan di perairan umumnya ya. Kemudian ada Chrysophyta atau ganggang keemasan. Jadi jenis ganggang-ganggangan. Kemudian yang berikutnya adalah ganggang coklat atau Pheophyta. Kemudian yang berikutnya adalah ganggang merah atau Rhodophyta. Jadi untuk protista mirip tumbuhan ini itu dia sejenis ganggang-ganggangan. Artinya mereka bisa berfotosintesis di sini. Kemudian untuk protista mirip hewan itu ada Rhizopoda. Jadi ini itu dia bisa bergerak, berpindah tempat begitu. Kemudian ada flagellata, kemudian juga ada ciliata, dan ada sporozoa. Oke, selanjutnya kita melangkah ke ciri-ciri umum dari protista itu sendiri. Ada yang pertama itu eukariotik. Jadi protista ini itu dia sifatnya, cirinya pertama itu eukariotik untuk selnya. Jadi selnya itu sudah kompleks, berbeda dengan sel prokariotik yang hanya terdiri dari sitoplasma dan inti sel umumnya. Jadi mereka sudah memiliki berbagai bagian sel, mulai dari sitoplasma, mitokondria, ribosom, kemudian dinding sel umumnya. Kalau pada yang mirip jamur seperti itu, ada juga kloroplasnya untuk yang mirip tumbuhan seperti itu. Jadi mereka sudah lumayan kompleks secara sel walaupun tidak sekompleks tumbuhan, hewan, dan
jamur itu sendiri seperti itu, tetapi mereka mirip, hampir-hampir sama, hanya perbedaan sedikit. Kemudian yang berikutnya itu ada dua, uniseluler atau multiseluler koloni. Jadi selnya itu ada banyak dan juga berkoloni seperti itu. Kemudian umumnya bersifat aerob. Artinya aerob ini seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa aerob ini mereka hidupnya membutuhkan oksigen, atau hidupnya mereka juga tergantung dengan oksigen itu sendiri atau O2 seperti itu. Kemudian alat pergerakannya itu ada silia dan flagel. Silia itu semacam rambut-rambut, flagel juga semacam rambut-rambut ya, seperti itu. Kemudian tempat hidupnya ada yang di air tawar, laut dan juga darat. Jadi habitat mereka lumayan luas di permukaan bumi ini pribadi. Kemudian yang keenam itu parasit pada organisme lain. Umumnya mereka ini parasit pada organisme lain, tapi tidak semuanya. Tetapi memang sebagian besar dari kelompok mereka ini itu atau protista ini mereka bergantung pada organisme lain atau menempel pada organisme lain, tapi tidak semuanya itu mereka menimbulkan kerugian, tidak, mereka hanya sekedar menempel biasanya, tapi memang ada juga yang merugikan organisme lain seperti itu. Oke pribadi, saya rasa untuk penjelasan dasar mengenai protista ini cukup untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana itu protista mirip hewan, bagaimana protista mirip tumbuhan, dan bagaimana protista mirip jamur itu akan dijelaskan di video-video berikutnya. Nantikan terus ya video-video terbaru saya, dan saya harap memberi manfaat bagi Anda. Terus belajar ya, walaupun dalam kondisi corona kita harus tetap semangat untuk belajar, mengetahui berbagai hal di permukaan bumi ini. Okay, never give up to learning everybody. So thanks because you have watched my video, and jika kamu memiliki pertanyaan, just komen di bawah, di komentar. Insyaallah saya akan menjawabnya. And then thanks, sudah ya saya ucapin, okay, and thanks because you have watched my video. Meet again in the next video, and bye bye.